Kita tidak boleh memandang orang yang berbuat maksiat sebelah mata. Tidak boleh menghinakan mereka, karena kita tidak tahu apa yang Allah akhirkan untuknya, apa yang Allah takdirkan hasil akhir untuknya, dan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ketika melihat pelaku maksiat, di atas maksiatnya, yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah kita tidak seperti dia, dan memohon perlindungan kepada Allah untuk menjadi orang seperti dia. Bukan untuk menghinakan dirinya, tapi untuk diri kita sendiri. Bahkan orang yang hidup di atas kekafiran, diharamkan kita untuk mengatakan dia penduduk neraka. Haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak tahu kita apa yang akan terjadi nanti. Lalu bagaimana dia akan menutup hayatnya, bagaimana dia akan tutup mata, ketika apa dia sedang wafat nanti, sedang bagaimana, kita tidak tahu. Dan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala bisa menyapa siapapun, kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah yang tidak akan pernah menzalimi siapapun. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi jangan kita tergiur, terpedaya dengan bujuk rayu iblis, merasa diri sudah saleh, merasa diri akan mendapatkan husnul khatimah, merasa diri akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur, merasa diri akan dimudahkan hisab di yaumil mahsyar, merasa diri akan mendapatkan catatan kitab di tangan kanan, merasa diri akan mendapatkan cahaya besar di saat Allah menggelapkan padang mahsyar, merasa diri akan kuat untuk berjalan di atas sirat. Ini semua adalah bujuk rayu iblis, yang kalau kita terpedaya dengan bujuk rayu itu akan membuat kita malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa cukup dengan apa yang telah kita lakukan sekarang. Bahkan tidak sangat tertutup kemungkinan justru iblis bergoda, kemudian berhasil menggoda kita kemudian untuk beramal maksiat, karena merasa amal soleh kita sudah banyak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik.